lihat ini memang pedang bermata dua ya Mbak ya. Kenapa? Karena di satu sisi dengan diturunkannya suku bunga pinjaman, maka nih masyarakat yang tadinya merasa ini kemahalan saya nggak mau ikutan lagi. Sekarang dia jadi mikir, oh ini ternyata udah lebih murah, boleh deh saya ambil pinjaman di fintech. Itu bisa menambah jumlah penerima pinjaman. Tapi di sisi lain yang juga kita perlu pahami, ada segmen-segmen yang resikonya tinggi. Dengan pricing yang baru ini, mereka jadi nggak sustain lagi. Resiko tersebut tidak tersustain lagi. Sebagai contoh, coba saya kasih gambaran Mbak Neke secara real ya. Misalnya yang cash loan itu kan kasih pinjaman 1 juta rupiah dengan tenor 1 bulan. Kalau bunganya maksimum 12%, itu berarti returnnya maksimum Rp120.000. Rp120.000 dikurangi biaya sertifikat digital dan tanda tangan digital ya, tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik itu udah sekitar 20-25.000. Sisa let's say Rp100.000. Rp100.000 dikurangin biaya kredit scoring, bayar biro kredit, itu mungkin udah sekitar Rp30.000. Sisa berarti Rp70.000. Rp70.000 itu sisanya kemudian kita harus bayar kredit insurance untuk manage NPL. Nah ini di level yang beresiko ini, inilah yang jadi pertanyaan, berapa besar sih kira-kira premi asuransi kreditnya atau biaya untuk manage NPL-nya. Let's say misalnya NPL-nya kalau di segmen ini karena cukup beresiko 5%. Itu udah Rp50.000. Jadi kalau tadi sisa Rp70.000 dikurang Rp50.000 cuma tinggal sisa Rp20.000. Belum lagi dipotong biaya operasional, biaya collection dan lain-lain. Nah, pada akhirnya berarti yang bisa dimainin cuma tinggal tadi tuh NPL-nya mau di berapa persen. Kalau tadi kisaran 5%, cost-nya Rp50.000, kalau segmen yang lebih dari 5%, maka dia nggak bisa, udah nggak bisa di-sustain. Ini makanya saya bilang kenapa bermata dua. Di satu sisi akan ada orang-orang jadinya lebih tertarik untuk ambil fintech, pinjaman di fintech. Tapi di sisi lain ada segmen-segmen yang resikonya tinggi. Ini yang unbank ya, kita ngomongin segmen yang unbank di lapisan terbawah, yang nggak terlayani oleh bank, nggak terlayani oleh multi finance, dilayani fintech. Memang untuk segmen yang paling bawah ini ada kemungkinan mereka jadi nggak bisa terlayani, Mbak Neke. Nah ini tentu kalau dampaknya seperti apa, ini makanya kita akan lakukan review dari sisi AFBI, kita lihat dampaknya nanti dari sisi penyaluran, apakah memang tetap bisa meningkat atau justru akan ada penurunan. Baru nanti kalau udah ada hasilnya ya, karena memang baru diterapkan, baru kita bisa bicara. Seperti itu Mbak Neke. Baik, artinya ini ada potensi juga untuk pemberi dana mengalihkan dananya ke instrumen investasi lain. Saya rasa kalau dari sisi pemberi dana, turunnya 0,8 menjadi 0,4, kalau 0,4 kan masih 12% ya. Harusnya itu nggak 12% per bulan, itu masih jauh lah Mbak room-nya. Kalau untuk pemberi pinjaman masih tetap atraktif. Saya rasa kalau dari sisi pemberi pinjaman saya nggak khawatir, tapi lebih efeknya ke si penerima pinjamannya ini. Baik, kita akan beralih ke Pak Diki. Pak Diki, kalau Anda memandang seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya, mengapa memang bunga itu diturunkan ke 0,4% per hari. Sebenarnya kan ini agar kita bisa membedakan ya antara fintech lending yang legal dengan pinjol ilegal, di mana kita membuat kalau memang mereka masyarakat yang memang membutuhkan pinjaman untuk konsumtif misalnya, tentunya mereka akan lebih memilih meminjam dari fintech lending yang legal, dan juga membuat bisnis apabila memang pinjol ilegal ini ingin mengikuti ibaratnya menurunkan bunga, pasti seperti tadi yang Pak Ivan sudah jabarkan perhitungannya, pasti tidak make sense untuk mereka, tidak masuk akal. Untuk apa mereka berbisnis apabila mereka kehilangan uang? Tentunya memang ini menjadi challenge juga, menjadi challenge bagi para fintech lending, bagaimana caranya agar kita bisa lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan operasional, dan tentunya meyakini bahwa kita memang bisa memberikan pinjaman kepada orang-orang yang memang berniat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, ini setuju sih, ini harus kita lihat implementasinya dalam 1 bulan ke depan, dan kita lihat apakah memang masyarakat pun akan lebih mengerti dan tertarik untuk bekerja sama dengan fintech lending dan bukan dari pinjol ilegal. Seperti itu, Mbak Neke. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.